kita akan mempelajari materi kombinasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan permutasi. Dan sekarang kita akan membedakan kapan kita mempergunakan permutasi dan kapan kita mempergunakan kombinasi. Sebagai contoh, jika ada 3 orang, yaitu A, B, dan C, bagaimana cara memilih 3 orang dari 3 orang tersebut? Jadi bisa ABC yang pertama, yang kedua bisa ACB, yang ketiga bisa BAC, yang keempat bisa BCA, kelima bisa CAB, dan yang terakhir bisa CBA. Tetapi dari 2 dan sampai 6, kita lihat sebenarnya kita sudah memilih 3 orang yang sama. 3 orang yang sama. Jadi sebenarnya 2 sampai 6 itu sama dengan 1. Akibatnya 2 dan sampai 6 ini bisa kita hapus. Jadi banyaknya cara untuk memilih 3 orang dari 3 orang adalah sebanyak 1 cara. Secara umum, kita dapat mempergunakan kombinasi, yaitu N kombinasi R dari N objek, kita ingin pilih R objek, yaitu adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikali R faktorial. Jadi contoh tadi kita bisa pakai cara memilih 3 orang dari 3 orang adalah 3 kombinasi 3. Atau berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga diperoleh adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 3 faktorial adalah 0 faktorial dikali 3 faktorial. Akibatnya 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa kita coret. 0 faktorial adalah 1, jadi diperoleh adalah 1. Berikan contoh berikut ini. Ada 5 pria, termasuk Budi, dan 5 wanita, termasuk Susi. Banyak cara memilih 3 orang. Yang pertama, bebas, tidak ada aturannya. Jadi totalnya, kita tahu di sini ada 10 orang. Berarti dari sini, jika tidak ada aturannya, berarti dari 10 orang, kita ambil 3 orang, atau 10C3. 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Atau sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga kita dapat sederhanakan 10 faktorial adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dibagi dengan 7 faktorial dikali 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Akibatnya 7 faktorial kita coret. Diperoleh 3 dengan 9 kita coret. 2 dengan 8 kita coret. Sehingga diperoleh 10 kali 3 kali 4. Sama dengan 120 cara. Pertanyaan selanjutnya. Jika Budi dan Susi
pasti dipilih dari 3 orang tersebut. 3 orang sudah dipilih, Budi dan Susi. Sehingga yang tersisa adalah 1 orang yang ingin dipilih. Nah, sedangkan dari 10 orang, berarti 10 dikurangi 2, sama dengan 8 orang. Dipilih berapa orang? Dipilih 1 orang. Karena Budi dan Susi sudah pasti dipilih. Sehingga banyaknya cara memilih 3 orang adalah 8 kombinasi 1. Atau sama dengan 8. Selanjutnya, minimal atau paling sedikit 1 pria. Kalau paling sedikit 1 pria, berarti ada kemungkinan 1 pria dan 2 wanita, bisa juga 2 pria dan 1 wanita, bisa juga 3-tiganya pria. Sehingga dari sini, untuk memilih 1 pria, banyak cara adalah 5 kombinasi 1. Untuk memilih wanita, 5 kombinasi 2. Untuk memilih 2 pria adalah 5 kombinasi 2. Untuk memilih 1 wanita diperoleh 5 kombinasi 1. Sedangkan untuk memilih 3 pria diperoleh 5 kombinasi 3. Sehingga dari sini kita bisa hitung 5 kombinasi 1 adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Atau diperoleh 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 1. Atau sama dengan 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Diperoleh sama dengan 5. Sedangkan 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 2. Sehingga dari sini kita bisa coret 3 faktorial dengan 3 faktorial. 5 kali 4 adalah 20, bagi 2 sama dengan 10. Sedangkan 5C3. 5C3 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Atau sama juga berarti sama dengan 10. Sehingga dari sini kita peroleh 5 kombinasi 1, 5, dikali dengan 5 kombinasi 2, 10. Sama dengan 50. 5 kombinasi 2 adalah 10. Dikali 5 kombinasi 1, 5. Sehingga diperoleh 50. 5 kombinasi 3 adalah 10. Sehingga dari sini kita peroleh banyaknya cara untuk memilih minimal 1 pria adalah 110.